Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar adik-adik sekalian? Siapakah orang yang paling sukses? Siapa yang paling sukses? Yang paling takwa. Jangan kagum kepada duniawi ini. Jangan kagum kepada harta melimpah, kekayaan, gelar yang panjang, follower yang banyak, penampilan yang dianggap keren. Jangan kagum, ya. Boleh punya, boleh. Tapi jangan kagum, karena awalnya seseorang diperbudak selain Allah adalah kekaguman. Pantas lihatnya ke sana. Lihat sini adik-adik, hanya di depan. Bib, close up aja. Udah. Emang mau jauh-jauhan begini? Adik-adik, la ilaha illallah, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu awalnya adalah ketakjuban, kekaguman kita hanya kepada Allah. Dunia ini hanya tempat mampir. Kita boleh punya dunia, tapi dua hal yang sangat penting. Satu, jangan kagum, jangan merasa keren, jangan merasa hebat, jangan merasa sukses karena punya dunia. Dan yang kedua, jangan lengket merasa memiliki. Paham? Lihat ke sini deh. Kalau mau lihat ke sana boleh juga, tapi dipindahkan ke belakang. Jadi adik-adik akan dididik, dilatih supaya di dunia ini bisa berprestasi, memberikan yang terbaik, tetapi tidak takjub terhadap dunia dan tidak lengket. Ya, tidak. Banyak orang yang zolim atau yang tidak ingat ke Allah, kasih followernya sangat banyak. Benar? Awal dari cinta dunia adalah kagum kepada duniawi. Harus tidak boleh kagum dulu. Punya boleh? Boleh. Punya yang bagus boleh? Boleh. Punya istana boleh? Boleh. Dunia ini boleh. Kalau Allah ngasih, syukuri. Tapi jangan merasa keren. Punya mobil bagus, boleh? Mobil apa aja komponennya? Kaleng, kaca, besi, karet, plastik, cuma begitu. Tidak sedikit juga orang yang punya mobil bagus, tapi yang punyanya koruptor, pencuri. Apa artinya? Mobilnya berharga, yang punyanya tidak ada harganya. Jelas adik-adik? Ingat baik-baik ya. Ada 3 ciri orang yang akan suksesnya benar-benar berkelanjutan. Jangan lupa kesepakatan kita, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Kelas 3 kalau ngobrol boleh, tapi berdirinya di kolam ya.
Kenapa kelas 3 berdiri di kolam? Karena kelas 3 harus jadi contoh kepada adik-adiknya. Tidak dilarang ngobrol, silakan saja, tapi yang ngobrol berdiri. Sepakat? Ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Ya, di sini tidak ada hukuman. Yang ada adalah setiap orang memikul apa konsekuensi dari yang dia lakukan. Jelas? Jadi A tidak akan menghukum. Kalau ada yang ngobrol, ya karena dia memilih ngobrol, maka konsekuensinya harus siap berdiri dan masuk ke kolam. Sederhana bukan? Saya tidak mau masuk ke kolam, ya jangan ngobrol. Hidup ini memilih deh. Hidup ini pilihan. Pilihlah yang Allah sukai. Satu, apa ciri orang yang bekal sukses? Pembelajar sejati. Untuk jadi ahli takwa ini syaratnya deh. Pokoknya adik-adik, tiada hari kecuali nambah ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru yang bermanfaat. Kalau punya uang, punya waktu, punya tenaga, cari. Apalagi kalau adik-adik masih muda, punya uang, ikut kursus, ikut pelatihan, apapun, kembangkan diri kita. Ilmu baru. Tapi fondasi dari semua ilmu adalah ilmu agama. Dan fondasi dari ilmu agama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu yakin kepada Allah. Karena kalau sudah tauhidnya bagus, seperti masjid ini nih, ini kita 3 lantai, ini fondasinya luar biasa. Kita sedang membangun masjid di Eko Pesantren 2. Harga untuk membangun fondasinya sangat mahal. Mahal sekali. Kenapa? Karena kalau fondasinya kokoh, dibangun ke atasnya pun makin tinggi pun akan kuat. Kalau fondasinya tidak kokoh, dibangun ke atas makin tinggi makin roboh. Adik-adik bisa mendengar, membaca kenapa di Indonesia banyak yang korupsi? Fondasinya tidak kuat. Kasih jabatan roboh, kasih pangkat roboh. Kenapa? Fondasinya tidak kuat. Adik-adik, pastikan belajar agama sungguh-sungguh, belajar kenal ke Allah, belajar apa yang Allah sukai, belajar apa yang Allah tidak suka. Karena ini inti ketakwaan. Tahu kan, takwa itu seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Kita jalan, adek, kalau adek berjalan banyak duri, banyak beling, banyak ranjau, apa yang dilakukan? Berjalan banyak duri, apa yang dilakukan ketika jalan harus ke sana tapi banyak duri? Hati-hati. Benar? Selalu mempertimbangkan setiap langkah. Itulah ahli takwa. Nah, kita harus tahu duri itu apa? Duri itu apa yang Allah larang. Nafsu sukanya melakukan apa yang Allah larang. Orang takwa mengendalikan diri sehingga memilih apa yang Allah suka. Coba dengar. Nafsu kita, ya, sukanya kita tahajud atau tidur. Allah sukanya kita tahajud atau tidur. Ciri ahli takwa itu adalah sedikit tidur dan di penghujung malam selalu minta ampun ke Allah. Ini adik-adik kalau mau jadi ahli takwa, orang yang sukses dunia akhirat, tidak boleh lepas tahajud dan selalu bertaubat di penghujung malam. Nafsu sukanya makan atau saum? Allah sukanya kita makan banyak atau saum? Tuh. Nafsu sukanya kita lihat video
dan medsos yang sia-sia atau sibuk dengan baca Quran atau yang manfaat? Nafsu maunya yang sia-sia, Allah sukanya yang manfaat. Apa pada lihat ke belakang? Ini yang aslinya, Dek. Terserah deh adik-adik. Aneh ya, udah dideketin yang asli, yang dilihat yang di belakang. Akan jadi nggak enak ada yang ngeliatin begini. Tapi nggak apa-apalah, kita tidak usah bertengkar. Jadi tidak mungkin kita bisa melangkah dengan selamat kalau kita tidak tahu ilmu ranjau dan yang tanpa ranjau. Mengerti? Di Ukraina itu sudah lebih dari 40.000 yang tidak ada kakinya karena menginjak ranjau. Kita kalau tidak tahu apa yang Allah larang, kita akan menginjak ranjau. Jadi pentingnya belajar agama, kita kenal kepada Allah, siapa pemilik jagad ini, siapa yang maha kuasa, siapa yang maha hebat, pemilik penentu segala-galanya, dan cari ilmu apa yang Allah suka. Allah suka itulah keselamatan, yang Allah larang itulah kebinasaan. Mengerti? Ujiannya apa? Ujiannya nafsu kita lebih senang kepada yang Allah tidak suka. Itu makanya orang berjatuhan itu kalau dia kalah oleh nafsunya. Belajar terus ya, Dek. Tahu mana yang paling mudah bisa mengenal Allah? Dari apa? Dari Al-Quran. Baca Al-Quran dengan terjemahnya. Harus. Kalau membaca Al-Qurannya saja baik, kalau ikhlas dapat pahala. Tetapi kalau baca Al-Quran dan memahami artinya, dapat hidayah, petunjuk. Paham? Tidak sedikit yang sehari one day one juz, tapi Al-Fatihah juga tidak paham artinya. Tidak sedikit yang membaca ayat kursi, tapi tidak paham artinya. Padahal Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada kita untuk dipahami. Bukan membaca Al-Quran itu salah dan jelek, bukan, tapi harus lebih dari itu. Adik-adik, pastikan kalau baca Quran dengan artinya, ya, karena dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya. Dalam Al-Quran kita tahu apa yang terbaik dalam hidup ini. Juga baca banyak tentang sunnah Nabi. Tanpa itu kita tidak punya fondasi. Adik-adik kalau melihat kenapa berjatuhannya para tokoh-tokoh terjerat berbagai kasus, penyebabnya adalah fondasinya lemah. Kuatkan terus fondasi. Beruntunglah adik-adik berada di pesantren. Tidak banyak remaja yang berada di pesantren. Benar? Ada remaja yang karena ingin motor tidak dibelikan ibunya dan bapaknya, nauzubillah, dianiaya. Itu pasti fondasinya tidak ada. Ada yang ibu bapaknya meninggal dan anaknya bertengkar masalah warisan, pasti fondasinya lemah. Ada yang masa remaja, nauzubillah, Dek. Waktu itu suatu saat ada seorang ibu, lama ini ya, tahun 90-an, bergetar dan ayahnya itu sudah tidak bisa bicara banyak. Bawa anak perempuan SMP pakai jaket. Ternyata anak SMP ini hamil. Malu luar biasa. Sampai ibunya juga jadi depresi, tertekan. Kenapa? Karena fondasinya lemah sehingga tidak bisa menyikapi nafsunya dengan benar.
Begitulah adik-adik berjatuhannya orang-orang karena lemah ilmu agamanya dan lemah kemampuannya mengendalikan nafsu. Maka adik-adik riadoh terus. Siap-siap jadi pecundang, siap-siap roboh, siap-siap jadi orang yang hina dan celaka kalau tidak punya fondasi ilmu agama dengan baik dan terus-menerus belajar. 2. Oh ya, orang yang paham ilmu agama bukan yang banyak ilmu pengetahuannya. Orang yang paham ilmu agama adalah orang yang mengamalkan. Wah, ini banyak ilmunya, cuma jarang sholat, dia tidak mengerti. Orang yang paham ilmu sholat adalah orang yang sholatnya bagus. Ini nilainya bagus nih, hafalannya, tapi kelakuannya tidak cocok, belum paham. Yang dimaksud orang yang paham agama yaitu yang mengamalkannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapain? Untuk diapakan? Diamalkan. Makanya ilmu seseorang itu bukan dilihat dari hafalannya, ilmu seseorang dilihat dari amalannya. Siapa di sini yang paling banyak pengetahuan agamanya? Lihat yang paling banyak mengamalkan. Keledai bawa buku banyak. Apa artinya banyak buku kalau keledai tidak mengerti? Benar? Oleh karena itu, adik-adik, siapa yang paling banyak ilmu agamanya, yang paling paham agama, jangan dilihat dari hasil ulangannya, tapi dilihat dari amalnya, akhlaknya. Ingat baik-baik ya. Mau ilmu hafal hadis sebanyak apapun, kalau dia tidak mengamalkan, untuk apa ilmu tersebut kalau tidak diamalkan? Paham? 2. Ciri yang kedua orang akan sukses dalam hidup ini adalah zuhud, tidak cinta dunia. Ini yang tadi dibahas. Pokoknya berjatuhannya para pemuda kalau sudah menganggap dunia ini keren, dunia ini hebat, dunia ini sukses. Tidak, jangan seperti itu. Yang sukses itu adalah yang menjemput dunianya jadi makin takwa, dan sesudah dapat dunia makin takwa, itu sukses. Jadi sebentar lagi ada pilpres, kita cari pemimpin yang paling mengenal Allah, paling berusaha taat kepada Allah, karena pemimpin yang takwa akan dibimbing oleh Allah dalam memimpin. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Carilah pemimpin yang paling kenal kepada Allah dan yang paling patuh kepada Allah sekuat tenaga. Perkara nanti siapa yang ditakdirkan jadi presiden Indonesia, itu terserah Allah nanti yang menakdirkan. Tapi kita berusaha memilih yang baik adalah amal soleh kita. Tapi ya tidak usah marah-marah, musuh-musuhan, mau apa? Tidak usah, ya. Tetap pilpres ini tidak boleh merusak akhlak kita, tidak boleh merusak kata-kata kita, tidak boleh merusak hati kita. Bisa dipahami adik-adik? Sampaikan nanti ke orang tua, Pak, Bu, urusan pilpres jangan sampai membuat persaudaraan jadi rusak, hati jadi busuk, kata-kata jadi kotor, tidak boleh. Dari dulu juga sudah ganti-ganti presiden, biasa saja, benar? Dan jangan merasa bahwa solusi itu karena ada presiden. Tidak, solusi terbaik itu kalau Allah menolong kita.
Benar? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rizki? Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang punya surga? Kita pilih presiden yang terbaik menurut pengetahuan kita dan hasil istiqoroh, tapi tetap kita tidak boleh bersandar kepada siapapun, karena yang menjamin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas adik-adikku? Mau kuliah di mana? Ada yang mau di mana? Pengadilan? Madinah? Mudah susahnya kuliah di Madinah tergantung apa? Allah. Kalau Allah memudahkan, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa nolak. Ada yang mau kuliah di sana, luruskan niat. Mau apa kuliah di sana? Supaya keren, supaya punya gelar LC, supaya disebut lulusan Madinah, itu duniawi. Saya ingin belajar, mudah-mudahan di sana saya bisa lebih mengenal Allah. Saya lebih paham apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Jangan sampai karena merasa kuliah di luar negeri jadi keren. Allah tahu ini bukan mencari keridhaan Allah. Makanya walau kuliah di luar negeri sekalipun, di Madinah atau di mana sekalipun, kalau tujuannya hanya gelar, hanya untuk diakui oleh orang, hanya untuk dihormati orang, biasanya ilmunya susah diamalkan. Tidak mungkin semua orang kuliah di sana, benar? Kalau saya kuliah di swasta gimana? Mau negeri mau swasta, kalau bertakwa sukses. Tidak mungkin semua kuliah di ITB, nggak muat, ya. Tidak mungkin. Ingin ke sana boleh? Boleh. Minta tolong ke Allah, minta yang terbaik. Enggak dikasih, enggak apa-apa. Teman-teman saya ada yang masuk, saya enggak apa-apa. Terus aja belajar. Yang penting jadi ahli takwa. Karena yang sukses bukan lulusan mana-mana, tapi yang paling takwa. Boleh tidak kaya? Jawab. Kenapa boleh? Buat apa kita kaya? Acungkan tangan, untuk apa kita banyak uang? Mau tidak? Siapa yang bisa jawab? Saya pengen kaya deh. Apa? Supaya sedekahnya makin banyak. Bagus. Ada lagi, kenapa kita harus banyak uang? Kalau mau. Saya nggak pengen banyak uang ini. Qadarullah, Allah menitipkan beberapa usaha ke AA. Allah yang memilikinya. Dengan dititipi perusahaan, alhamdulillah, tidak usah bersandar kepada gaji ke siapapun, karena Allah cukupi lewat usaha. Dengan diberikan rezeki mandiri, kita tidak hutang budi ke siapapun. Kita bisa berzakat yang banyak, kita bisa sedekah, ngasih makan, beasiswa, banyak yang bisa kita lakukan. Maka kalau ingin dunia, bukan ingin dunianya, tapi ingin dunia jadi tambah ketakwaan kita ke Allah. Jelas? Adik-adik? Mau tidak? Enaknya kalau kita dicukupi rezekinya oleh Allah, izzah kita terjaga. Enggak minta-minta, enggak berharap dari orang lain. Jadi kalau ada ingin dunia, dunia yang menambah ketakwaan, dunia yang membuat dekat dengan Allah, dunia yang membuat kita bermanfaat. Kenapa harus sekolah? Jawab, supaya apa?
Kenapa sekolah? Adik-adik kenapa sekolah? Cari ilmu. Untuk apa ilmu? Untuk masa depan. Masa depan apa? Bagaimana? Masa depan kan mati, ya kan? Ujungnya apa? Mati. Supaya apa kita cari ilmu? Mencari keridhaan Allah itu karena Allah nyuruh belajar. Terus mau diapain ilmu ini? Diamalkan supaya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Kenapa kita kuliah? Supaya ilmunya nambah, supaya makin yakin ke Allah dan makin manfaat. Kalau nggak ada ilmunya susah, mau manfaat bagaimana? Jadi kita kuliah, belajar terus supaya makin banyak ilmu kita, makin yakin ke Allah dan makin banyak manfaatnya. Jelas ya? Mana yang keren? Banyak uangnya atau banyak sedekahnya? Mana yang kira-kira menurut adik-adik ini orang keren nih? Banyak uangnya atau banyak sedekahnya? Bagaimana kalau orang banyak uangnya tidak bayar zakat? Apa artinya? Keren tidak? Dia mencuri hak 8 asnaf. Banyak uang tidak bayar zakat, dia mengambil hak orang lain. Keren tidak? Malah jadi pencuri. Banyak uang tidak mau sedekah, pelit, koret, kedekut, buntut, kasir, cap jahe. Keren tidak? Justru orang tidak punya uang, pelit, wajar, karena tidak ada yang mau dikasihkan. Banyak uang, pelit, jadi hina. Jadi kita minta rezeki kepada Allah, rizqan thayyiban, yang baik, yang bisa menjadi pendekat kita kepada Allah. Jelas ya? Boleh tidak pengen jadi gubernur? Supaya apa jadi gubernur? Cung yang mau jadi gubernur? Ada yang mau jadi komandan? Jadi panglima? Jadi menteri? Ada yang mau jadi apa? Mau jadi panglima? Mau ngapain jadi panglima? Menjadi orang bermanfaat. Kalau jadi komandan, ini punya teman komandan prajurit yang belum bisa baca Quran siapa? Belajar sekarang. Jadi tentara tidak lama, suatu saat akan mati. Tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal petunjuk Allah, repot. Belajar. Sebelum lari subuh, sholat dulu. Keputusan komandan itu. Apel sesudah sholat. Sholat dulu. Apel dulu ke Allah. Karena komandan memerintahkan yang baik. Semua yang nurut dapat pahalanya. Itulah enaknya jadi pemimpin. Tanda tangan, aturan makanan halal, jadi pahala. Jadi boleh ingin jadi pemimpin, boleh, untuk nambah ketakwaan dan nambah manfaat. Begitu? Jadi adik-adik nggak usah terkagum-kagum sama dunia ini ya. Pokoknya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber dari berbagai kesalahan. Punya dunia boleh? Boleh tidak? Punya jabatan boleh? Populer boleh? Yang tidak boleh apa dong? Merasa kagum, merasa keren, merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Ini cuman ujian. Dunia ini cuman ujian. Ya, boleh punya, boleh. Manfaatkan untuk hidup ini bermanfaat. Dan yang ketiga, adik-adik sambungkan tangan.
berat sekali ini ya, subuh jam 4. Angkat. Ya, bangunkan yang masih belum mengangkat. Yang tidak ngangkat berarti minat ke kolam. Angkat. Belok kanan. Kanan. Ya, kiri. Angkat lagi. Tinggi. Dorong ke depan. Ya. Angkat. Belakang. Alhamdulillah. Putar bahunya. Alhamdulillah ya, putar bahunya. Ya. Belakang. Kanan. Ke depan. Alhamdulillah. Sekarang leher, tekuk kanan. Mana kanannya, Dek? Itu kiri ya. Terus kalau bisa pegang sininya nih, Dek. Terus dilemeskan tapi ditarik. Enak. Alhamdulillah. Kiri. Harus stretching gini. Kucing juga bangun tidur stretching. Makanya disebut kucing karena stretching ya. Lalu ke atas ya, dorong. Aduh ya Allah, enaknya. Nunduk. Putar. Putar yang lebar. Balas. Alhamdulillah. Setiap hari, Dek, begitu ya. Sudah bangun begitu? Ya, kasihan yang ngantuk. Kenapa kasihan? Karena tidak dapat ilmunya, ya. Memang perjuangan bagi remaja, tapi adik-adik luar biasa. Bangun jam berapa tadi? Jam 3. Terus tahajud dulu. Mandi tidak? Ada yang suka mandi air dingin tidak? Jong yang mandi air dingin. Yang habis tahajud langsung mandi. Ini tambahan aja ya, Dek ya. Dek, dengerin ya. Ini kan Eko 1 ini dingin. Eko 2 lebih dingin lagi. Mandi pakai air dingin bagus. Daya tahan tubuh akan meningkat, imunitasnya, sel darah putih meningkat, kemudian lebih fresh, jantung, peredaran darahnya akan lebih baik. Ini kata para ahli ya. Apalagi mandi air es, itu jauh lebih nikmat. Benar deh, akan jauh lebih segar. Maka usahakan kalau sebelum tahajud bisa mandi, mandi. Gak usah berlama-lama. Air dingin itu sangat menyehatkan. Terakhir, yang ketiga, apa tentang cinta dunia? Dalilnya ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Jangan ngarap-ngarap, jangan iri dengan rezeki orang, jangan ngarap-ngarap dikasih, gak usah. Aib, minta-minta itu aib, hina. Dengar baik-baik, minta-minta itu apa? Aib, hina kalau kita mampu. Kalaupun suatu saat kita terpaksa minta karena keadaan, mulut yang minta, hati tetap minta ke Allah. Dan pastikan balas budi. Jangan biarkan hutang budi. Kalau kita terus menerus begini ke orang, pasti kita dibuat hina. Jangan, sepanjang kita mampu, enggak ada minta-minta, ya. Kalau ada antrian makanan untuk kaum duafa, ikut antri tidak? Jawab. Kenapa tidak ikut antri? Kita bukan duafa.
Kalau kita masih mampu, jangan. Pembagian roti untuk yang tidak mampu, kita mampu, jangan antri. Aib, dengarkan adik-adik, aib bagi kita. Minta-minta kalau kita mampu, aib. Ingin ditraktir orang, ingin diongkosin, padahal kita mampu, aib. Dengar baik-baik ya. Karena banyak orang yang punya jabatan, punya kedudukan, minta diongkosin, minta ini. Kalau kita mampu, kita bayar. Kalau nggak mampu dan tidak penting, nggak usah. Yang terhormat itu nraktir. Bagaimana kalau saya tidak minta-minta tapi saya dikasih? Kalau itu rezeki, ya. Kita ditraktir rezeki, tapi jangan ngarep-ngarep ditraktir, membuat kehormatan kita jadi turun. Bisa ngongkos, ongkos sendiri, bisa jajan, bayar sendiri. Paham adik-adik? Ingin terhormat tidak? Jadi seorang muslim itu terhormat. Tapi kelakuan toma itu yang membuat kita dihilangkan kehormatannya. 3. Yang ketiga, kalau adik-adik ingin sukses, ini ya, dengar. Tiap waktu PDLT. Ulangi. Mana yang paling penting bagi kita? Dipuji atau dikoreksi? Diberikan pujian atau diberikan masukan? Mana yang paling penting bagi kita? Disebut-sebut kebaikan kita atau diberitahu kekurangan dan kesalahan kita? Jawab. Mana yang penting bagi kita? Dipuji, dikasih tahu kelebihan, atau dikasih tahu kekurangan kita? Kalau adek punya upil di sini, mana yang paling penting, dipuji atau dikasih tahu punya upil? Yang ngasih tahu itu orang zolim atau orang baik? Kita berterima kasih atau ngambek? Begitu. Tiap sholat kita doa, ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu kesalahan kita, dikabulkan dengan cara ada berbagai jalan. Kang, kok gitu? Kebanyakan ngomong tuh, prakteknya kurang. Ini penghinaan atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Kita jadi tahu kekurangan kita. Yang kita perlukan itu adalah orang-orang yang bisa memberitahu kekurangan kesalahan kita. Yang memuji gak penting sama sekali bagi kita. Karena orang yang tamak akan pujian, orang yang serakah akan penghargaan, kecenderungannya munafik. Dengar adik-adik, kalau kita sudah fokusnya hanya ingin dinilai orang, hanya ingin dipuji, hanya ingin dikagumi, cenderungnya dekat dengan sifat munafik, hanya ngebagus-bagus topeng, isinya enggak bagus. Jelas adik-adik, mana yang paling penting, isinya atau casingnya? Casing bagus boleh? Boleh, tapi isinya lebih bagus. Nikmati punya teman yang suka mengoreksi. Kamu kebanyakan ngomong, kurangi. Siap, beres. Jangan nyontek, pengecut nyontek. Siap. Pokoknya orang yang beruntung adalah orang pemberani sejati, adalah orang yang paling bisa berani melihat kekurangan kesalahan diri. Kalau dikoreksi, dikritik, itu nikmat atau musibah? Jawab. Kalau kita dikritik, dikoreksi, itu nikmat atau musibah? Kalau dipuji, lebih berat mana cobaan dalam hidup?
dikritik atau dipuji? Mana yang paling mudah membuat lupa ke Allah, itu yang berat. Kalau orang sudah sangat senang dipuji, sangat senang dianggap keren, hebat, pintar, sukses, udah lewat itu kebahagiaan. Karena bahagia itu kalau ikhlas, dan syarat orang menjadi ikhlas diantaranya tidak menikmati dan tidak tenggelam dalam kesenangan dipuji orang. Paham? Paham tidak adik-adik? Maaf para pemirsa, beginilah ya kalau ngajar harus bersaing dengan rasa capek, ngantuk. Adik-adik ini bangunnya pagi sekali plus dingin. Kebayang kalau ngajarnya tidak pakai semangat, sama dengan membuat pules ya. Ini saja sudah menggebu-gebu begini, sebagian ini masih perjuangan. Ini para orang tua jangan-jangan lagi nonton ini, adik-adik. Usahakan bangun ya. Wah, anak saya pantas katanya kurang perubahan, tidur melulu. Berjuanglah ya. Jadi hanya orang-orang yang gigih memperbaiki diri, orang yang akan menjadi baik. Orang yang rendah hati selalu menikmati pertambahan ilmu baru, dikritik, diberi saran. Dan ciri khas orang yang akan sukses adalah tidak sibuk menjawab, membela diri. Kang, ini ya saya sadari, itu sikapnya kelihatannya sombong seperti itu. Baik, saya akan evaluasi, saya tafakuri segera, saya perbaiki. Tidak boleh sibuk bela diri. Orang yang sibuk bela diri padahal salah, itu ciri khas orang yang tidak akan bisa memperbaiki diri. Paham? Jadi kalau dikritik, dikoreksi, apa yang kita lakukan? Berterima kasih. Perlu kita sibuk bela diri? Kalau kita salah, jawab. Enggak. Jangan suka sibuk memberikan alasan kalau sudah salah. Karena alasan itu memperjelas kesalahan. Ulangi. Orang yang salah dikasih koreksi tapi dia sibuk memberi alasan. Apa arti alasan? Memperjelas kesalahan dia. Terima kasih adik-adikku yang baik. 3 hal ini mudah-mudahan jadi pegangan. 1, pembelajar sejati, belajar dengan niat yang benar dan berusaha amalkan. Yang kedua, tidak cinta dunia, walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, tapi niatnya adalah ibadah, tidak lengket, tidak kagum, tidak merasa memiliki dunia ini. Dan yang ketiga adalah selalu sibuk PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi di dunia ini, perbaiki diri terus, perbaiki diri terus. Karena rezeki kita adalah ketika kita jadi lebih baik. Dan lakukan, jangan setengah-setengah, maksimalkan ya. Kalau bisa lakukan lebih daripada yang diharapkan orang. Baru kembali dari Jepang, salah satu sifat orang Jepang yang temui adalah ketika ditanya ini alamatnya, oh langsung beliau jalan menunjukkan itu, bukan sana, tidak, keluar dari posnya. Walaupun 40 meter beliau menunjukkan dan kembali lagi. Luar biasa. Luar biasa. Suatu saat mau naik taksi, padahal wajar bagi kita buka bagasi sendiri. Oh tidak, jangan, kata beliau. Arigato gozaimasu, terima kasih. Padahal hanya ngebuka bagasi, kita mau mengangkatkan, jangan, ingin diangkat sendiri. Luar biasa. Kalau kita bisa memberikan lebih, itu mantap. Adik-adik di Jepang yang kemarin lihat, yang paling khas adalah sulit sekali mencari sampah.
Jadi di sana itu salah satu aib kalau membuang sampah itu. Dan memang dendanya 10.000 yen, kurang lebih 1 miliar lah. 10.000 kan. Ya kali 100, berapalah, pokoknya banyak aja. Dan penjara 5 tahun. Tapi di sana tidak ada sampah dan sulit mencari tempat sampah. Jadi kemana itu sampah? Mereka meminimalisir, membuang sampah, menyampah, dan kalaupun ada sampah dikumpulkan. Ada sampah tapi jarang, bahkan ada di 6 hari cuman sekali saja melihat ada petugas kebersihan. Itu juga yang dibersihkannya sedikit karena sudah bersih. Qadarullah suatu saat anak pertukaran pelajar dengan pelajar Jepang. Apa yang dilihat di sana? Sebelum masuk kelas, semuanya murid plus gurunya membersihkan kelas itu bersama-sama. Dan yang dibersihkan bukan nyapu dan ngepel, tapi sampai ke kaki-kaki kursi, kaki meja dibersihkan. Luar biasa. Dibersihkan sampai ke kakinya. Dan sama-sama guru tidak nyuruh, tapi guru ikut bekerja bersama. Dan ketika guru masuk, tidak ada perintah diam. Jadi guru masuk, diam semuanya. Sudah tidak usah disuruh diam. Sudah mengerti bagaimana semestinya ketika guru ada. Ada lagi yang menarik. Beberapa pelajar Jepang itu kagum dengan pelajar Indonesia karena ngobrol terus. Malam-malam di asrama ngobrol. Mereka tuh kagum. Kok ini bisa ya? Malam-malam sibuk ngobrol, bukan sibuknya belajar, sibuk istirahat. Jadi yang dikaguminya giliran yang salah lagi. Itu cerita dari anak. Plus tidak ada toilet yang kotor. Di sana ke toilet umum tidak ada yang kotor. Padahal Islamlah yang sangat mengajarkan kebersihan, benar? Maka kemarin AA sudah minta ke semua pengurus yayasan BRTTT, BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Ini langsung berkonsekuensi. Kalau kelas, sekolah kotor, toilet kotor, maka sangat besar kemungkinan kepala sekolahnya akan diganti, diturunkan. Kenapa? Karena pendidikan karakter disiplin dari BRTTT ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Kepala sekolah di rumahnya harus BRT3T. Kalau di sekolahnya berusaha bersih, rumahnya tidak, dia tidak akan rapi. Maka dicek nanti semua rumah para pimpinan BR3T atau tidak. Kalau tidak, tidak bisa. Kenapa begitu penting? Karena di sini karakter. Orang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, tidak terpelihara, pemalas, egois, tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa malu. Apalagi orang yang tidak BRTT itu pemalas, tidak tanggung jawab, tidak disiplin, zolim karena dia menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, zolim namanya. Tidak boleh santai seperti ini. Tolong diingatkan ini kepala sekolah yang hadir dan sebagainya, para guru. Ini adalah pelajaran Islam, bukan pelajaran Jepang. Jepang begitu diperlihatkan oleh Allah, tanpa iman begitu sudah bagus. Kita BRTT itu amal soleh. Paham? Adik-adik siap ini? Kalau nanti ada toilet yang tidak bersih, dikunci. Loh, kami gimana dong? Cari selokan. Ya.
Semua ini agar kita menjadi orang yang lebih baik, adik-adik. Mau ngapain juga capek-capek harus patroli, malam-malam harus datang ke sini, ya. Semata-mata mudah-mudahan adik-adik bisa jadi lebih baik. Ada yang nanya, kenapa kok sangat serius kepada disiplin seperti ini? Sejujurnya ini hasil pendidikan orang tua. Ayah Aak seorang TNI, seorang prajurit. Sama, bangun tidur harus rapih, tidak boleh kerut-kerut. Kalau melipat selimut ujung dengan ujung diperiksa dulu. Ayah saya begitu deh, harus rapih, tidak boleh kendor. Luar biasa. Jalan tidak boleh bunyi lok lok. Aduh, kalau bunyi bermasalah. Tutup pintu, oh kalau itu pasti masalah. Tutup itu, pegang pinggirnya. Klek. Itu dulu ayah mengajarkan. Kalau makan treng trong, oh masalah itu. Harus sangat dijaga. Ya dulu memang pendidikannya agak keras ya. Kalau salah jungkir, merayap, begitulah. Kalau masalahnya besar dikasih selang dikit. Ya, di sini tidak ada kekerasan. Tapi adik-adik harus dapatkan. Ya, saya dipendidikan oleh orang tua dulu waktu kecil berbekas. Syariatnya sekarang pesantren bisa seperti dengan izin Allah seperti ini. Kalau adik-adik berubah semuanya, Indonesia akan jauh lebih baik ke depan. Ada yang nanya, kenapa sekarang lebih semangat ngajar santri dibanding ke TV? Ini masa depan negeri ini. Di TV belum tentu ada yang nonton juga, enggak. Dan yang nonton belum tentu senang mempraktekannya. Ini setiap hari adik-adik dididik dan dilatih. Maka manfaatkan takdir ini sebaik-baiknya. Ya, adik-adik masa depan bangsa ini. Kita tidak tahu, siapa tahu yang jadi menteri di sini, yang menjadi jenderal, yang jadi panglima, yang jadi gubernur, siapa tahu takdirnya ada dari sini, atau jadi ulama, atau jadi presiden, tapi memiliki karakter baku, baik dan kuat. Apa karakter baiknya? Ikhlas, jujur, tawadu. Pegang ini fondasinya ya. Ikhlas itu bertauhid, jujur itu bebas dari munafik, tawadu itu bebas dari sombong. Apa karakter kuat yang harus kita miliki? Berani. Berani bukan masalah berkelahi, berani ngaku salah juga ada termasuk ini. Berani memilih yang Allah sukai. 2, disiplin, tiada prestasi. 3, tangguh. Tidak ada sesuatu yang dibuat mudah kalau ingin sukses. Semuanya harus dengan ketangguhan. Terima kasih adik-adikku sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah jadi ahli takwa, dijadikan contoh kebaikan, dijadikan hidup penuh manfaat. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma arham ikhwanana muslimin wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, Engkaulah menyaksikan segalanya. Berikan kekuatan iman ya Allah. Jadikan mereka menjadi para waliullah, kekasih-kekasih-Mu. Hujamkan ketenangan, keberanian yang sempurna dalam bertarung melawan kebatilan ini ya Allah. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu menjadi syuhada. Jadikan setiap yang terluka, yang sakit Engkau angkat derajatnya, Engkau bersihkan dari segala aib dan dosa. Engkau ganti dengan kemuliaan setinggi-tingginya di dunia wal akhirat. Ya Allah, jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Engkaulah yang menggenggam kaum zalimin ya Allah. Cerai beraikan, luluh lantakan, lemahkan ya Arhamar Rahimin. Mudah bagimu, Engkau penguasa langit dan bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Persatukan umatmu ya Allah. Jadikan saudara kami di Palestina ini menjadi bukti indahnya Islam, bukti indahnya orang-orang yang beriman,
taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda Palestina, pemuda hebat. Ujian lebih besar di Indonesia daripada di sana. Kita diuji dengan kemudahan, kelapangan yang membuat kita mudah lupa dan mudah maksiat. Di sana mereka selalu bersama Allah setiap saat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang menyimak, warga Bandung dan sekitarnya yang mau datang ke Eko Pesantren 1 di sini, nanti jam 9 ada kajian umum. Kalau pekan kedua di Istiqlal, kalau pekan pertama di Masjid Eko Pesantren ini, silahkan hadir mulai jam 9 sampai duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.